Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kemudahan dan taufik, yang mana di siang yang baik ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mu'taqadus Sahih Al-Wajibu ala kulli muslimin i'tiqaduh. Aqidah sahih, aqidah lurus yang wajib diyakini oleh seorang muslim. Sebuah kitab yang merupakan buah karya ilmiah oleh salah seorang alim ulama. Beliau adalah Asy-Syaikh Dr. Abdus Salam bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Tidak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa Al-Iman TV dan pendengar setia radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala di kesempatan yang baik ini kita akan lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Mu'taqadus Sahih Al-Wajibu ala kulli muslimin i'tiqaduh. Dan kita masuk pada bahasan yang bertemakan Al-Mu'taqadus Sahih fima yajibu liwulatil amri minal muslimin. Aqidah lurus, aqidah sahih perihal kewajiban terhadap pemimpin kaum muslimin. Bahasan ini akan menjelaskan kepada kita kewajiban-kewajiban kita sebagai kaum muslimin, sebagai rakyat terhadap pemimpin kita, terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan ini merupakan permasalahan manhaj. Mengapa? Karena masalah ini memiliki titik perbedaan dengan kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, seperti Khawarij, kelompok yang memiliki pemahaman al-khuruj, keluar menentang pemerintah kaum muslimin. Mereka yang memiliki pemahaman radikal, yang bermudah-mudah mengkufurkan siapapun di kalangan kaum muslimin yang terjatuh dalam gubangan dosa. Akan dijelaskan kepada kita pula bagaimana sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap pemimpin mereka, baik pemimpin yang notabene muslim, saleh, memperhatikan rakyatnya dari kalangan kaum muslimin, ataukah seorang pemimpin yang dia muslim namun tidak saleh, dalam tanda kutip zalim. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mereka memiliki sikap yang jelas, sikap yang tegas berdasarkan nas-nas syar'i. Dan ini yang harus kita ketahui bersama, khususnya di zaman kita, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan berbagai macam syubhat, zaman yang penuh dengan berbagai macam huru-hara, khususnya kepada pemimpin kaum muslimin. Baik, Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan dalam bahasan ini, setelah beliau menyebutkan judul Al-Mu'taqadus Sahih fima yajibu liwulati al-amri minal muslimin, aqidah sahih
perihal kewajiban terhadap pemimpin kaum muslimin. Wa ya'taqidu ahlu sunnati wal jamaah bi anna Allah Ta'ala أوجب على المؤمنين طاعة ولاة أمرهم في غير معصية الله. Kata beliau, ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang selalu mengikuti kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jal dan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, orang-orang yang selalu mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka ahli sunnah wal jamaah meyakini bi anna Allah Ta'ala, bahwasannya Allah zat yang maha tinggi, aujaba 'alal mu'minin, telah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman, hamba-hamba yang beriman, umat Islam yang memiliki iman kepada Allah dan Rasulnya. Apa itu? Ta'ata wulati amrihim, mentaati pemimpin mereka, mentaati orang-orang yang memegang urusan mereka, mentaati pemerintah yang diberikan kewenangan untuk mengatur seluruh urusan mereka, fi ghairi ma'siyatillah, dalam perkara-perkara yang baik yang tidak termasuk maksiat kepada Allah. Ini sepakat ahlu sunnah wal jamaah dari zaman dahulu, dari zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an sampai akhir zaman nanti. Ahlu sunnah wal jamaah memiliki pokok pegangan terhadap pemimpin kaum muslimin. Sikap yang jelas dan tegas adalah kewajiban mereka taat kepada pemimpinnya. Dalam hal apa? Dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal apa? Dalam hal yang baik. Dalam hal yang baik-baik. Adapun dalam perkara maksiat, perkara haram, maka Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak boleh untuk mentaatinya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada istilah ketaatan kepada makhluk hanya dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah. Jika ada pemimpin kaum muslimin yang memerintahkan rakyatnya untuk mencuri, tidak boleh taat. Yang memerintahkan rakyatnya untuk melepas hijabnya bagi kaum wanita, tidak boleh mentaati. Dan contoh-contoh yang lainnya. Kita kaum muslimin, kaum mukminin, umat Islam, diwajibkan untuk mentaati pemimpin kaum muslimin, pemimpin kita. Selama berada di atas kebaikan, selama berada di atas kesalehan, selama berada di atas kema'rufan. Dan tidak ada istilah taat atau tidak muncul kata taat pada setiap diri kaum muslimin yang harus ditegakkan tatkala pemimpinnya memerintah dan menyuruh melakukan hal yang diharamkan dalam agama. Maksiat kepada Allah, tidak boleh kita untuk mentaatinya. Kemudian beliau mengatakan, wa ya'taqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Ubadah bin Samit radhiyallahu an, isma' wa ati' fi usrika wa yusrik wa man shatika wa makrahik wa atharatin 'alayka wa in akalu malaka wa darabu dhahraka illa an yakuna ma'siyatan. Akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihihi bi isnadin hasan wa asluhu fi sahihaini. Ahlussunnah wal Jamaah juga meyakini makna qaulih sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya makna yang terkandung
dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ubadah bin Samit, dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, yang bunyinya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, isma' wa ati', dengarkan dan taati, fi usrika wa yusrika, baik dalam kondisi sulit, ya, penat, berat, ataukah dalam kondisi lapang, mudah. Wa man syatika wa makrahika, dan juga dalam keadaan, ya, nasyat, sungguh-sungguh, atau dalam keadaan yang kamu benci. Wa atharatin 'alaika, dan pemimpin-pemimpin yang mengambil hak-hak kalian. Wa in akalu malak, sekalipun mereka memakan hartamu. Wa darabu dhahrak, dan memukul punggungmu. Illa an yakuna ma'siyatan, kecuali apa yang diperintahkannya itu berupa maksiat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, ya, dalam sahihnya dengan sanad yang hasan, dan asal riwayat ini ada di kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ahlu sunnah meyakini, ya, makna yang terkandung dalam hadis di atas. Apa itu maknanya? Makna yang terkandung dalam hadis tersebut adalah wajibnya mentaati pemimpin kaum muslimin, baik dari kondisi yang sulit sampai lapang, ya, keadaan kita senang ataukah tidak, selama kita diperintah untuk melakukan kebaikan, ma'ruf, kesalehan, ya, baik dalam kondisi kita capek ataukah tidak, dalam kondisi payah ataukah tidak, segala macam kondisi, selama itu perintah pemimpin kaum muslimin yang baik, ya, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya, melakukannya, mengikutinya. Kemudian tadi disebutkan, sekalipun pemimpin itu adalah tipe orang yang mengambil hakmu, mengambil hartamu, atau bahkan melakukan kezaliman kepadamu, sampai-sampai diungkapkan wa darabu dhahrak, dan memukul punggungmu. Sekalipun mereka berbuat zalim, mengambil hak kita tanpa hak, selama dia memerintah kepada yang ma'ruf, yang baik, wajib bagi kita untuk mentaatinya. Illa, pada akhir hadis, an yakuna ma'siyatan, kecuali, ya, dalam hal atau dalam urusan maksiat. Jika pemimpin memerintahkan kita dalam maksiat, maka tidak wajib kita mentaatinya. Bahkan haram hukumnya kita mentaati pemerintah yang menyuruh kita kepada kemungkaran dan maksiat. Ketaatan kita kepada Allah lebih kita utamakan daripada ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin jika mereka memerintah kepada yang mungkar. Oleh karena itu, para ahli tafsir, yang diantaranya oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, tatkala menafsirkan ayat yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah. Atii'ullaha, taatlah kalian kepada Allah. Kemudian apa? Allah perintahkan wa atii'ur rasula, dan taatlah kalian kepada Rasulullah. Allah mengulangi lafaz ati'u tatkala disandarkan kepada Allah, ati'ullah, dan mengulanginya ati'u lafaz itu tatkala disandarkan kepada Rasulullah, wa ati'ur rasula. Maka ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sifatnya mutlak,
Ya, sifatnya apa? Mutlak, karena apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla adalah hak. Wajib kita lakukan, wajib kita tegakkan perintahnya. Apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam hakun, benar semuanya. Ya, tidak boleh kita meragukannya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apapun yang didatangkan kepada kalian oleh Rasulullah, ambillah. Kemudian pada poin yang ketiga Allah mengatakan wa ulil amri minkum, dan juga kepada pemimpin kalian. Mengapa Allah tidak mengulangi wa ati'u ulil amri minkum? Karena sifat ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin adalah muqayyad, terikat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah tatkala kita melihat pemimpin kaum muslimin berjalan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulullah, iya kita ikut, kita taat. Namun tatkala pemimpin kaum muslimin di dalam memerintah kita kok menyimpang, menyeleweng dari Allah dan Rasulnya, tidak wajib kita mentaatinya. Ini yang dimaksud dengan muqayyad. Dia terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tatkala dia menyimpang, maka kita terlepas dari wajibnya mentaati. Perintah kita untuk melakukan perbuatan nista, perbuatan rendahan yang hukumnya haram, ya, tidak wajib bagi kita untuk mentaatinya. Apabila memerintahkan kita untuk melakukan tindakan kriminalitas yang diharamkan oleh agama, tidak boleh kita mentaatinya. Tidak boleh. Justru kalau kita mentaati dalam hal maksiat itu, maka kita mendapatkan dosa, bukan mendapat pahala. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin. Ketaatan kepada mereka, pemimpin kaum muslimin, sifatnya adalah muqayyad. Ya, jika sesuai dengan apa yang menjadi syariat Allah dan Rasulullah, maka kita mentaatinya, kita melakukannya, kita mengikutinya. Namun tatkala dia menyimpang, menyuruh kepada maksiat, perbuatannya haram, tidak ada ketaatan bagi kita, ya, kepada mereka. Baik, ini adalah perkara yang harus kita fahami, dan ini merupakan kondisi utama serta pegangan yang kuat, sampai-sampai seperti Al-Imam Ahmad rahimahullah membawakan bahasa ini di dalam kitabnya Ushulus Sunnah, pokok-pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, yang menjadi garis pembeda antara siapa yang betul-betul Ahlus Sunnah, yang mengikuti sunnah Rasulullah, dan siapa yang menyimpang jauh dari sunnah Rasulullah walaupun mengatasnamakan dirinya sebagai Ahlus Sunnah. Dari sini kita tahu, ya, wajibnya kita sebagai kaum muslimin yang memiliki pemimpin, ya, yang memiliki kepemerintahan yang dipegang oleh seorang muslim, untuk mentaatinya, dalam hal yang ma'ruf, ya, dalam hal yang baik, dalam hal yang saleh, yang sesuai dengan syariat Islam. Sekalipun pemimpin itu, ya, banyak melakukan kezaliman kepada kita, mengambil harta kita tanpa hak, entah dengan berbagai macam, ya, alasan, ya, pajak ini, pajak itu, ini dan itu, ya, belum lagi sampai melakukan berbagai macam kecurangan, kezaliman dengan segala modusnya. Selama dia di atas, ya, koridor yang sesuai dengan syariat kita, tetap wajib untuk kita mentaatinya. Dan hal ini bukan berarti kita
meridhai perbuatan mereka yang tidak benar, tatkala mengambil harta kita, ya, tatkala menzalimi. Tidak, kita ingkari perbuatan mereka, kita ingkari. Itu salah, itu keliru. Apapun kemungkaran yang dilakukan, ya, siapapun itu dari kalangan pemimpin kaum muslimin, wajib kita ingkari. Tidak bisa tidak. Ya, bagaimana cara pengingkarannya? Nah, nanti ya Ahlussunnah wal Jamaah akan menjelaskan kepada kita cara mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin. Apakah harus melakukan demonstrasi, turun ke jalan-jalan, berunjuk rasa, atau ya melakukan berbagai macam publikasi akan kejelekan pemerintah kaum muslimin? Dan ini ya perlu kita pelajari, perlu kita ketahui agar jangan sampai kita terjatuh dalam gubangan kelompok yang ternyata bukan Ahlus Sunnah. Lantas bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengingkari ya kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin? Caranya adalah dengan memberikan nasihat secara tertutup, tanpa diekspos. Karena namanya orang, apabila diberikan nasihat dari hati ke hati, dan betul-betul diniatkan karena Allah, tanpa diekspos dan dipublish ke seluruh penjuru negeri, maka ini jauh bisa lebih masuk dibandingkan dengan cara-cara yang lain. Terlebih dengan cara unjuk rasa, maka ini sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Islam, dan ini keluar dari apa yang menjadi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, ada sebuah kisah yang merupakan perjalanan panjang Al-Imam Ahmad di dalam menghadapi ya ujiannya. Pada masa beliau rahimahullahu ta'ala, beliau diuji dengan sebuah fitnah yang amat sangat dahsyat. Keyakinan untuk mengatakan Quran ini adalah ciptaan Allah, sebagaimana langit, bumi, matahari, bulan, dan manusia, jin, malaikat, dan yang lainnya. Dan itu diresmikan oleh pemerintah pada saat itu, dan diwajibkan kepada mereka kaum muslimin untuk meyakininya. Untuk apa? Meyakininya. Akidah yang rusak, akidahnya Mu'tazilah, yang mengatakan Quran adalah ciptaan Allah, bukan firman Allah. Lantas apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Apakah beliau ini menggerakkan massa dari kalangan kaum muslimin, mengkudeta pemerintahan itu? Jawabnya tidak. Imam Ahmad dia tetap bersabar mengatakan kebenaran. Quran bukan makhluk, bukan ciptaan Allah. Quran adalah benar-benar firman Allah, ucapan Allah, bukan yang lain. Sekalipun beliau harus dipenjara bertahun-tahun, disiksa dalam penjara, ya, sampai didatangkan tokoh-tokoh Mu'tazilah untuk mendebat Imam Ahmad supaya apa yang ada dalam hatinya ini berubah dari keyakinan Quran adalah firman Allah menjadi Quran adalah ciptaan Allah. Walhasil seluruh tokoh-tokoh Mu'tazilah yang diminta berdebat dengan Imam Ahmad tidak bisa memenangkan perdebatan tersebut, kalah semua. Sampai kapan masalah ini tuntas? Kita katakan sampai Allah mengangkat fitnah tersebut. Sampai Allah ya menggantikan pemerintah saat itu dengan pemerintah yang saleh. Dan Imam Ahmad bersabar dengan apa yang beliau dapatkan. Tidak menggerakkan massa untuk berunjuk rasa, untuk menentang pemerintah yang keliru, dan itu adalah masalah yang amat sangat fatal dalam perkara agama kita, karena menyangkut akidah.
dan tidak pula memerintahkan kaum muslimin mengkudeta pemerintah tersebut. Kalau seandainya Imam Ahmad mengatakan dan memerintahkan mereka untuk unjuk rasa, mengkudeta, apa yang terjadi? Ya, seluruh rakyat ketika itu, kaum muslimin akan mengikuti ucapan Imam Ahmad. Namun sekali lagi, bagaimana ketaatan Imam Ahmad kepada pemerintah kaum muslimin? Dan beliau tahu haramnya mengkudeta. Dan beliau tahu haramnya berunjuk rasa mengerahkan massa dalam masalah ini. Dan kita mengetahui bahwasannya permasalahan yang menjadi sebab ya dipenjarakannya Imam Ahmad, disiksanya di dalam penjara, permasalahan yang amat sangat mendasar dalam urusan agama. Keyakinan yang mengatakan Quran ciptaan Allah, parah, ya, amat sangat parah. Karena ini berkonsekuensi kepada perkara-perkara yang amat sangat kotor, buruk. Jika dikatakan Quran adalah ciptaan Allah, maka semua hukum yang ada dalam Quran bisa diganti, bisa dirubah. Semuanya tidak benar. Yang namanya makhluk bisa jadi salah dan seterusnya. Bahaya. Ya, amat sangat bahaya. Perhatikan perkara yang merupakan pondasi agama, perkara yang paling agung ya dalam urusan agama ini. Imam Ahmad aja tidak sampai mengerahkan massa atau memerintahkan mereka untuk berunjuk rasa dan mengkudeta. Lantas bagaimana dengan perkara-perkara yang sifatnya duniawi, yang jauh levelnya dibandingkan perkara tadi? Yang kita lihat di zaman kita, dikit-dikit unjuk rasa, dikit-dikit ya melakukan dan pengarahan massa untuk memberikan aspirasinya dalam tanda kutip agar didengar oleh masyarakat secara umum dan pemerintah secara khusus. Padahal ini jauh dari yang dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya Imam Ahmad ketika itu di masa-masa fitnahnya. Baik. Kemudian dikatakan tahrimul khuruji 'alal wulati. Haramnya al-khuruj, keluar atau mengkudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Wa ya'taqiduna tahrim al-khuruj 'ala wulati al-amri wa in jaru wa zalamu. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini haramnya keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Mereka meyakini haramnya melakukan gerakan bawah tanah atau kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Wa in jaru, sekalipun mereka melakukan berbagai macam bentuk perkara yang curang, yang berbau kezaliman, ya, wa zalamu, dan melakukan berbagai macam kezaliman. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini haramnya keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin, haramnya untuk mengkudeta pemimpin kaum muslimin sekalipun mereka melakukan berbagai macam kezaliman. Ma lam yarau kufran bawahan iddahum fihi minallahi burhan. Selama mereka tidak melihat kekufuran yang amat sangat jelas, tidak ada penafsiran lagi, tidak ada pentakwilan yang lain kecuali itu betul-betul kufur. Indahum, di sisi mereka, fihi minallahi burhan, yang betul-betul kalian bisa menegakkan hujjah di sisi Allah Azza wa Jalla. Maksudnya di sini adalah Ahlussunnah wal Jamaah, ya,
tidak akan mungkin keluar dari ketaatannya kepada pemimpin kaum muslimin atau mengkudeta ke pemerintahannya sampai ditemukan kekufuran yang nyata, jelas, tanpa ada keraguan, tanpa ada penafsiran ataupun takwil yang bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Para ulama menjelaskan kepada kita kategori pemimpin kaum muslimin. Pertama, dia seorang muslim yang saleh. Kedua, dia seorang muslim namun zalim. Muslim iya, namun dia melakukan kezaliman. Yang ketiga, dia pemimpin yang kufur kepada Allah, tidak punya iman, bukan Islam agamanya. Baik, ada 3 macam atau kategori pemimpin. Satu, muslim saleh, muslim dan orangnya saleh, perhatian kepada rakyatnya. Yang kedua, muslim iya dari sisi agamanya, punya iman iya, akan tapi dia melakukan kezaliman, ngambil harta rakyatnya tanpa hak, melakukan berbagai macam bentuk penindasan, kecurangan, dan jenis-jenis kezaliman yang lain. Dan yang ketiga, pemimpin yang kafir kepada Allah, bukan dari kalangan kaum muslimin. Maka sikap dari masing-masing kategori ini berbeda, Apabila pemimpin itu golongan yang pertama dan kedua, seorang muslim saleh ataukah muslim yang zalim, maka mereka mengatakan wajib bagi kita kaum muslimin yang menjadi rakyatnya untuk mendengar, taat dalam hal yang ma'ruf kepada mereka. Tidak boleh bagi kita untuk keluar dari ketaatan kepadanya. Tidak boleh bagi kita untuk mengkudeta pemerintahannya. Tidak boleh. Tidak boleh. Baik. Kemudian, bagaimana dengan kategori pemimpin yang ketiga? Yaitu dari kalangan orang kufar yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Sikap Ahlussunnah ada 2. Dan ini merupakan perincian. Pertama, dibolehkan untuk keluar dan mengkudeta pemerintah yang dipimpin oleh orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya apabila terdapat maslahat yang betul-betul bisa diwujudkan. Dan ini mencakup banyak hal, kesiapan untuk mengkudeta kepada pemimpin yang kufur, baik dari sisi sumber daya kaum muslimin itu sendiri dan juga alat-alat dipakai untuk berperang, serta adanya seorang yang betul-betul mampu mewujudkan kemaslahatan yang lebih baik. Ini baru boleh. Yang pertama. Namun tatkala tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, kaum muslimin di waktu itu, di zaman itu lemah, maka tidak boleh untuk mengkudeta pemimpin yang notabene dari kalangan orang-orang kufar. Karena maslahatnya bukan maslahat yang bisa digapai, bisa diraih, akan tapi justru mafsadatnya jauh lebih besar. Justru kalau kaum muslimin lemah pada waktu itu akan dibantai habis.
Baik. Tadi ya, sikap terhadap pemimpin muslim saleh dan juga pemimpin muslim yang zalim ya, sudah kita sampaikan wajib untuk mentaatinya. Adapun jenis yang ketiga, ada dua perincian tadi. Jika betul-betul kaum muslimin memiliki kemampuan, kekuatan dan bisa mewujudkan maslahat, ya, bukan hanya sebatas angan-angan saja, bisa mewujudkan maslahat yang lebih baik, maka boleh. Jika tidak punya kekuatan, kemampuan, dan ya dikhawatirkan tidak bisa mencapai maslahat yang terbaik, justru akan mendapatkan mafsadat yang besar, maka tidak boleh untuk mengkudeta. Ini jelas bagi kita penjelasan para ulama dalam masalah ini. Lantas bagaimana? Timbul masalah. Bagaimana dengan pemimpin yang dia tipe seorang muslim, namun dia termasuk orang yang zalim, bahkan yang paling zalim. Ya. Seperti di zamannya Hajjaj bin Yusuf atau di zaman-zaman yang lain. Maka dalam hal ini, ya, jawabannya adalah seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Ya, tidak boleh kita keluar, kita mengkudeta dari kepemerintahannya yang dipimpin oleh seorang muslim sekalipun dia adalah orang yang zalim. Tidak boleh. Sampai kapan? Nah, pertanyaannya, sampai kapan tidak boleh bagi kita untuk keluar dari ketaatannya atau mengkudetanya? Maka jawabannya di sini. Sampai betul-betul kita mendapatkan perkara yang hukumnya kufur yang ia lakukan, yaitu sampai betul-betul kita mendapatkan kekufuran yang dilakukan pemimpin tadi yang bisa kita pertanggungjawabkan di sisi Allah. Sehingga ya, yang asalnya dia muslim zalim, tatkala melakukan kekufuran yang nyata, berarti dia sudah beralih kepada status kufur. Beralih kepada status apa? Kufur. Nah, ketika demikian berarti ini masuk hukum dari kategori yang ketiga, pemimpin yang kufur tadi. Dan di sana ada dua perincian. Ya. Jika kita punya kekuatan, kemampuan, dan betul-betul ada maslahat yang rajihah dalam masalah ini, dibolehkan. Namun tatkala tidak ada, maka tidak boleh untuk mengkudetanya. Ya. Selama dia muslim, sekalipun dia zalim, ya, dan belum nampak kekufuran pada dirinya yang bisa kita pertanggungjawabkan di sisi Allah, wajib bagi kita untuk mentaatinya dalam perkara yang ma'ruf. Sampai dia keluar dari koridor iman menuju koridor kekufuran. Kufran bawahan tadi, sampai melakukan kekufuran yang betul-betul jelas, nyata, tidak ada takwil dan tafsir lagi padanya. Ya, baru di sana dibolehkan jika betul-betul ada kekuatan, kemampuan dan maslahat rajihah dan ada pengganti yang jauh lebih baik. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim wa shiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qila ya Rasulullah afala nunabidhuhum bis-sayf? Faqala la ma aqamu fikum as-salata wa idza ra'aytum min wulatikum syai'an takrahunahu fakrahu
amalah wa la tanzi'u yadan min ta'ah. Hadis yang mulia ini merupakan pegangan yang harus kita pegang di zaman kita sekarang. Yang mana pada zaman kita sekarang diuji dengan berbagai macam gonjang-ganjing yang tidak sedikit menjadikan kita kaum muslimin terjatuh dalam gubangan pemikiran yang menyimpang. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, khiyaru a'immatikum, sebaik-baik pemimpin kalian, alladzina tuhibbunahum, adalah orang-orang yang kalian mencintainya. Artinya seluruh kaum muslimin mencintai pemimpin ini. Wa yuhibbunakum, dan mereka, pemimpin tersebut juga mencintai kalian. Kalau rakyatnya sudah senang mencintai pemimpinnya karena kesalehan dia, ketaatan dia kepada Allah, demikian pula pemimpin ini juga sayang dan cinta kepada rakyatnya, maka apapun yang ia jalankan dari roda kepemerintahan pasti membawa maslahat bagi kaum muslimin. Dan ini sebaik-baik pemimpin kalian. Wa yusalluna alaikum, ya, dan mereka, ya, salat bersama kalian atau mendoakan kalian. Wa tusalluna alaihim, dan kalian pun juga mendoakan kebaikan bagi mereka, pemimpin kalian. Sama-sama saling mendoakan, ya. Pemimpin kita mendoakan kebaikan bagi kita kaum muslimin, dan kita kaum muslimin juga mendoakan kebaikan bagi mereka. Nah, ini pertanda sebaik-baik pemimpin itu seperti ini. Yang namanya manusia, apabila ia dibaiki, ya kan, diberikan bantuan, ditolong dengan hal apapun, niscaya dia akan selalu mendoakan kebaikan bagi orang yang menolong. Dan ini menunjukkan bahwasannya tatkala rakyat ini mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya, berarti pemimpin ini adalah pemimpin yang dalam tanda kutip pro kepada rakyatnya, membela rakyatnya, mencintai rakyatnya, memberikan bantuan pertolongan kepada rakyatnya. Karena rakyatnya rela untuk mendoakan dan selalu disebut-sebut dalam doanya kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula tatkala disebutkan wa yusalluna alaikum, dan mereka juga mendoakan kepada kalian, menunjukkan kasih sayang pemimpin ini kepada rakyat. Berbeda dengan pemimpin yang jelek, yang buruk. Bukan malah mendoakan kebaikan, mendoakan kejelekan bagi rakyatnya. Dan rakyatnya pun juga jengkel, mendoakan keburukan kepada pemimpinnya. Nah, ini menunjukkan pemimpin itu buruk, ya. Kemudian dikatakan wasyiraru a'immatikum. Kalau yang pertama tadi pemimpin yang baik, artinya sebaik-baik pemimpin bagi kalian, yang kalian cintai, mereka pun juga cinta kepada kalian. Yang kalian doakan, mereka pun juga mendoakan kebaikan bagi kalian. Yang kedua disebutkan oleh Rasulullah SAW, pemimpin yang paling jelek, syiraru a'immatikum, dan sejelek-jelek pemimpin kalian, alladzina tubghidunahum, yang kalian ini benci kepada mereka, wa yubghidunakum, dan mereka pun juga benci kepada kalian sebaliknya, wa tal'anunahum wa yal'anunakum, kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Ya, tidak ketemu, tidak ada saling cinta, saling sayang. Ya, jika demikian, ya, kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin dan keputusan-keputusan yang mengambil hak rakyat, pasti rakyat akan apa? Benci dan mendoakan kejelekan, mendoakan laknat kepada pemimpinnya. Jika demikian, pemimpin pun juga kembali mendoakan kejelekan dan laknat kepada rakyatnya. Dan itulah sejelek-jelek pemimpin. Sejelek-jelek apa? Pemimpin. Baik, qila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nunabidhuhum bis-sayf,
Tidakkah kita ya mengkudeta mereka saja jika kita mendapatinya seperti ini? Bolehkah kita keluar dari ketaatan kepadanya, merebut pemerintahannya, menghancurkan kursi ya singgasananya, merebut ya tali kekuasaannya? Kita perangi mereka, pemimpin yang buruk ini. Boleh tidak? Apa kata Nabi? Faqala la. Nabi menjawab, jangan. Tidak boleh hukumnya. Ma aqamu fikumus shalah. Selama mereka mendirikan ya di tengah-tengah kalian apa itu salat. Selama mereka salat, maka tidak boleh kalian mengkudetanya. Tidak boleh kalian keluar dari ketaatan kepadanya. Ya, tidak boleh. Tetap wajib taat kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf, sekalipun dia zalim. Ya, selama dia masih mendirikan salat. Kata Nabi, wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunah fakrahu 'amalah. Apabila kalian melihat suatu perkara yang dilakukan oleh pemimpin kalian yang kalian tidak suka, yang kalian benci, kok begini kebijakannya, kok begini keputusannya, kok seperti ini, fakrahu 'amalah. Bencilah, ingkari apa itu yang menjadi perbuatannya. Karena itu memang kemungkaran. Dan setiap kemungkaran harus diingkari. Kok begini kebijakannya? Kok menyimpang dari agama kita? Ingkari itu. Perbuatannya ini harus kita ingkari karena tidak benar. Telah menyimpang jauh dari Islam. Wala tanzi'u yadan min ta'ah. Dan janganlah kalian mencabut kembali tangan kalian dari ketaatan kepadanya. Artinya, jangan kalian sampai keluar dari kepemerintahannya, melakukan kudeta, merebut tampuk kekuasaannya. Jangan. Ya, selama pemimpin seperti apapun dia kezalimannya, selama dia masih salat, maka tidak boleh bagi kita untuk keluar dari kepemimpinannya dan ketaatannya. Wa fi lafdhin, di dalam lafaz yang lain, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah walan yanzi'anna yadan min ta'ah. Akhrajahu Muslimun an Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Yang artinya, ketahuilah, barang siapa yang urusannya dipegang oleh seorang pemimpin, lantas ia melihat sesuatu yang ia lakukan berupa maksiat kepada Allah, ya, dari ketetapannya, keputusannya, perbuatannya, atau yang lainnya, maka hendaknya ia membenci, mengingkari apa yang datang dari maksiat yang ia lakukan, yaitu yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Ingkari, ya, benci, karena itu kemungkaran, karena itu adalah maksiat, karena itu adalah dosa. Ya, kok seperti ini keputusannya? Ini kan tidak sesuai dengan syariat kita. Kok begini kebijakannya? Harus kita ingkari. Wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Dan janganlah dia, ya, sekali-kali mencabut tangan ketaatan, ya, dari tampuk kekuasaannya. Artinya jangan sampai dia keluar dari ketaatan kepada pemimpin tersebut. Saudara-saudariku kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan ini adalah permasalahan yang amat sangat sering kita jumpai di setiap zamannya. Bahkan tidak sedikit di antara kita kaum muslimin yang terkadang jatuh dalam pemahaman yang menyimpang, ya, melihat pemerintahnya
yang seperti kita saksikan di negara kita seperti ini, seperti itu, lantas serta-merta parahnya dia mengatakan sudah kufur. Di bawah parah lagi, mengambil massa untuk dijadikan sebagai alat mengambil kembali tampuk kepemerintahan, mengerahkan massa untuk mengkudeta, dan banyak perkara-perkara yang lain. Apabila kita kembalikan kepada ajaran Ahlussunnah, maka ini semuanya tidak bisa dibenarkan. Jauh dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Jauh. Lantas bagaimana sih sikap Ahlussunnah wal Jamaah tatkala mereka mendapati pemimpin yang seperti ini, Muslim, ia masih sholat, namun dia zalim? Jawabnya adalah dengan bersabar. Bersabar dalam artian melakukan berbagai macam nasihat-nasihat yang bisa didengar oleh pemerintah tersebut, dan selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk diberikan ketabahan serta memberikan hidayah kepada pemimpin tersebut. Banyak sekali peristiwa-peristiwa khususnya daerah Timur Tengah yang akar masalahnya dari urusan negeri mereka terkait dengan pemerintah. Akhirnya pihak yang tidak bertanggung jawab mengerahkan massa, berusaha untuk mengkudeta, dan hasilnya adalah dibantainya kaum muslimin, hilangnya darah-darah mereka dengan begitu hina dan rendahnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah tatkala mengatakan yang merupakan sikap bagi kita dalam menghadapi pemimpin muslim yang zalim dengan bersabar agar tidak terjadi pertumpahan darah kaum muslimin, supaya darah mereka terjaga. Karena darah kaum muslimin amat sangat berharga sekali di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwasannya hancurnya seluruh dunia ini jauh lebih ringan daripada matinya seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Satu orang yang beriman meninggal dunia, terbunuh, jauh lebih berat dibandingkan dengan hancurnya dunia ini di sisi Allah Azza wa Jalla. Betapa berharganya darah seorang mukmin, seorang muslim. Nah, inilah yang diperhatikan oleh Ahlussunnah dan dijaga terus. Jangan sampai kita kaum muslim ini dibantai dengan begitu saja oleh mereka yang tidak bertanggung jawab hanya karena permasalahan seperti itu. Jauh amat sangat mahal dan berharga darah kaum muslimin daripada dunia ini. Maka tepatlah tatkala Ahlussunnah diberikan sifat kepada mereka adalah ahli ilmu, kemudian bijaksana, dan manhajnya lebih selamat dibandingkan dengan yang lain. Karena Ahlussunnah karakternya adalah mengikuti firman Allah dan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, melihat sejauh mana maslahat yang akan digapai dan melihat sebesar apa mafsadat yang akan ditimbulkan. Semuanya penuh dengan pertimbangan. Semuanya penuh dengan berbagai macam pencerminan kepada nas-nas syar'i. Tidak mengandalkan perasaan, akal pikiran semata, atau semangat keagamaan yang kosong dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dikatakan
uqubatul khariji alaihim, sanksi yang diberikan kepada orang yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Wal khariju minal jama'ati alhaqa bihi syari'u uqubatin ghalidha fid dunya wal akhirah tatanasabu ma'a 'idhami jarimatih. Orang yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin, dari jamaah kaum muslimin, syariat Islam memberikan sanksi yang amat sangat keras, baik di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan besarnya perbuatan tersebut, ya, kriminalitas yang ia lakukan, pelanggaran yang ia lakukan, yaitu apa? Keluarnya dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Min dzalika, di antara sanksi tersebut adalah anna man mata wa huwa kharijun 'ani ta'ah mufariqun lil jama'ah mata mitatan jahiliyah. Bahwasanya orang yang meninggal dalam kondisi keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin, mufariqun lil jamaah, dia memisahkan diri dari kesatuan jamaah kaum muslimin di atas satu komando pemerintahan, mata mitatan jahiliyah, maka matinya dia adalah mati ala jahiliyah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Berarti dia tidak menganggap adanya seorang pemimpin. Berarti dia tidak mengakui adanya pemimpin tersebut. Dan ini, ya, merupakan karakteristik orang jahiliyah yang hidup tanpa pemimpin. Makanya dikatakan orang yang keluar dari ketaatan pemimpin kaum muslimin, keluar dari barisan kesatuan, ya, pemerintah kaum muslimin, tatkala dia mati, status matinya adalah mati ala jahiliyah. Otomatis dia termasuk dari golongan orang-orang jahiliyah. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai karakter masyarakat, ya, tertentu, maka dia adalah termasuk golongannya. Ketika dia mencontoh, mengikuti karakter jahiliyah yang tidak mau mengambil sebagai seorang pemimpin dan mengakuinya, maka karakter ini menjadikan dirinya golongan orang-orang jahiliyah. Wa man faraqa al-jama'ata fa innahu la yushalu anhu kinayatan an 'azimi dzambih. Yang kedua, orang yang meninggalkan, ya, kesatuan barisan pemerintah kaum muslimin, ia tidak akan ditanya, ya, tidak akan ditanya nanti di akhirat. Dan ini merupakan bentuk konotasi betapa besarnya dosa yang ia lakukan. Tatkala di akhirat akan ditanya setiap orang yang beriman. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang ini yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin, memecah belah barisan kesatuan kaum muslimin, di akhirat tidak akan diajak bicara, tidak akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ini menunjukkan apa? Besarnya dosa yang ia lakukan tatkala di dunia. Wa man faraqa al-jama'ah fala hujjata lahu 'inda Allah Ta'ala yaum al-qiyamah. Yang ketiga, orang yang memisahkan diri dari barisan kaum muslimin, ya, yang berada di atas satu kepemerintahan, dia tidak memiliki hujjah nanti di sisi Allah pada hari kiamat. Ketika dimintai pertanggungjawaban, tidak sanggup memberikan satupun dalil, hujjah, burhan atas kebenaran sikap yang ia lakukan. Dan memang tidak ada hujjahnya, karena Allah sudah menegakkan hujjah, wajibnya taat. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam, wajibnya mentaati pemimpin kaum muslimin sekalipun dia zalim selama mereka masih menegakkan salat.
Yang keempat, wa man faraqal jama'ata fa inna syaitana ma'ahu yartaqid. Orang yang memisahkan diri dari barisan kaum muslimin, ya, yang bernaung dalam satu kepemerintahan, maka sesungguhnya syaitan itu bersamanya, menjadikannya sebagai umpan, ya. Maka syaitan telah menyesatkan dia dari jalan yang benar. Kemudian yang terakhir, wa man faraqal jama'ata halla damuhu. Dan orang yang melepaskan diri dari barisan kesatuan kaum muslimin, maka darahnya halal hukumnya. Artinya, boleh untuk diperangi dan dibunuh. Orang yang membelot dari pemerintah kaum muslimin, membangkang, bahkan berusaha untuk mengkudeta, maka boleh diperangi dan boleh hukumnya untuk dibunuh. Karena dengan perbuatan ini, dia telah menghalalkan darahnya dia sendiri. Ketika kita melihat, ya, sanksi-sanksi yang diberikan oleh syariat ini, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdul Salam tadi, rahimahullah, menunjukkan betapa bahayanya perbuatan tersebut dan betapa besarnya dosa dari perbuatan ini, dunia dan akhirat. Ya, oleh karena itu kita dalam masalah bermuamalah kepada pemimpin kaum muslimin, ya, hendaknya kita betul-betul berjalan sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Dan banyak sekali para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari zaman dahulu sampai sekarang menjelaskan bagaimana cara kita bermuamalah dengan pemerintah kita. Ya. Seperti contohnya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam. Dia memiliki sebuah kitab yang berjudulkan Muamalatul Hukam fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Ya, seperti ini bukunya. Muamalatul Hukam fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Ini merupakan kitab yang seharusnya kita baca, kita pelajari, agar kita tahu bagaimana cara muamalah kita kepada pemerintah kaum muslimin. Jangan sampai hanya karena kita, ya, termotivasi oleh ghirah, semangat keagamaan kita, namun kita lepaskan sandaran yang kuat, dalil yang kuat dari Al-Quran maupun hadis yang berbicara tentang tata cara bermuamalah kepada pemimpin kaum muslimin. Baik, saya kira sampai di sini materi bahasan kita untuk bagian pertama dari judul Aqidah Sahih, perihal kewajiban terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan insyaallah taala pada bagian yang kedua kita akan melanjutkan kembali, ya, bahasan tersebut, yang diantaranya adalah wajibnya kita untuk selalu mendoakan pemerintah kita, yaitu pemerintah kaum muslimin, dan juga larangan kita mencela, membuka aib, ya, pemerintah kita, khususnya di depan publik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita ditambahkan ilmu yang nafi, khususnya dalam masalah muamalah kepada hukam, pemerintah kaum muslimin, sehingga kita berada di atas barisan Ahlussunnah wal Jamaah sampai ajal menjemput kita. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.